Ya, ini sebenarnya kita mestinya nggak ada materi lagi ya, karena sebenarnya sudah selesai tadi ya. Tapi karena masih ada waktu ini, saya mengingat bahwa dalam publikasi yang diberikan, debat lintas agama, historical Jesus. Jadi, kalau memang ini debat lintas agama, dan tadi kita sudah berbicara dari sudut sejarah, saya sudah membuktikan bahwa ada banyak bukti Yesus mati dan bangkit, sementara Pak Kainama bersandar pada tidak ada bukti. Tapi yang saya ingin dengar dulu ya, sebenarnya pandangan Pak Kainama sendiri yang berdiri sebagai wakil dalam debat lintas agama, dalam hal ini adalah Islam, mungkin bisa jelaskan dulu, seperti apakah pandangan Islam terhadap historical Jesus ini, khusus kematian dan kebangkitan. Demikian Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya bersama Ustadz Ipung masih ada satu hal yang saya simpan sebagai pegangan saya sebelum datang ke sini, yaitu rekaman suara dari yang sangat saya hormati Pak Pendeta Esra Sori yang mengatakan bahwa tema debat ini murni hanya bersumber dari Bible dan kekristenan, karena saya tidak mau masuk ke wilayah Islam, karena saya tidak mempelajari Islam dan saya tidak menguasai tatanan pengetahuan di dalam keislaman. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Sehingga sejak awal yang saya paparkan itu murni dari Bible. Lalu ada syekh kita di bawah, tadi waktu dibilang Ustadz Kay, Yesus disalib, Ustadz Kay ngangguk. Itu berlawanan dengan akidah. Saya ngangguknya untuk apa? Gitu. Banyak sekali persepsi orang melihat seperti gestur atau body language dari seseorang langsung menjatuhkan pemahaman dia secara pribadi kepada orang tersebut. Contoh, Kainama ini tafsir apa yang tadi dia sampaikan itu semua penafsiran. Come on, wake up. Bagaimana mungkin saya tafsir? Itu sudah bahasa Indonesia dan ada keterangan leksikonnya. Saya hanya membawakannya saja. Lalu saya menyampaikan bahwa dari sudut ayat Bible yang demikian. Kawan-kawan perhatikan ucapan Kainama. Itu sudah bahasa Indonesia. Kalau Al-Qur'annya kita baca bahasa Indonesia, kita terjemahkan sesuai bahasa itu. Oh, mereka ngamuk kawan. Tapi kalau mereka bebas-bebas aja, inilah buktinya ketololan daripada Kainama ini tidak akan surut ya. Dia akan tetap on. Karena bagi mereka satu kebanggaan yang on. Karena bagi mereka satu kebanggaan jikalau mereka yang menguasai suka-suka hatinya, gitulah kira-kira. Coba kalau kita, itu ada Al-Quran, kita baca yang tafsir Kemenak. Percaya kalian kalau nggak diamuk mereka, habis kalian. Ya. Itu fakta, bukan asumsi. Ya. Karena memang begitulah gaya-gaya Uclim kalau berdebat. Maunya dia aja yang menang. Tapi kalau dia sudah kalah, nanti digiring lagi opini. Kami yang menang, dibalik-balikkanlah pernyataan. Tidak pernah Kristen menang kan ya. Padahal udah kubal-bali ya. Aduh. Ntar ya, kita lanjutkan lagi. Silakan, Kainama. Itu terjadi satu hal, yaitu kesembuhan Yesus. Dari mulai turun salib sampai hari ketiga itu. Enggak. Sekitar mungkin kurang dari 3 hari. Begini, muslimin wal muslimah rahimakumullah, para tuan dan puan guruku. Ustaz Ki, ayo lebih ini lagi, lebih galak lagi. Nah, bukan begitu. Ini yang ingin saya sampaikan. Debat itu is not putting other person in your defensive side. Ya. Ayo lebih galak lagi. Apa yang mau dibuatnya galak? Orang modalnya modal googling. Googling itu udah di konsepnya terus ditampilkannya. Bagaimana mau galak? Yang benar aja lah kalian Muslim, tidak pandai-pandai kalian. Ya orang yang kalian hadirkan di situ orang lulusan S3 Haifa dengan predikat bodong. Orang predikat itu cum laude, kan gitu ya.
Ini enggak, predikat bodong. Bodong aja bangga. Kita lanjutkan lagi. Oke, silakan Kaing Lama, silakan. Itu menjadi orang yang kayak direndah. Nah. Kita belajar yuk hari ini, insya Allah yuk, insya Allah. Wah, jangan-jangan dia di ante-ante apa ini, Mama Rica dengan Wahyudi. Mana ada debat seperti itu ya. Dan aku kasihan lihat Esra Soro. Kasihannya apa? Dia berharap lawannya ini tangguh kawan. Ternyata lawannya ini, aduh. Kalau kita melawan anak-anak, mau kita jitak nggak enak, nggak kita jitak dia ngeyel, ya kan? Aduh. Inilah dia Kain Nama ini, kasihan. Jadi sekarang dia menyerah dia. No. Kalau dia live dengan si Aristo, oh bukan main garangnya ya. Oh Tuan Guru gogel kosong. Ternyata dia kawan, hanya modal gogel kosong itu. Ilmunya nggak ada yang lain, nggak ada. Ya, aduh. Ya, lalu saya sempat juga tadi jawab Cici. Cici bilang setiap itu tanggapin aja Ustaz kayak nggak apa-apa. Bukan begitu debat itu. Debate, dialog, apalagi lintas agama. Terus tiba-tiba Pak Pendeta tanya, kalau dari sisinya sudah jelas. Di pembukaan tadi saya bilang mungkin Pak Pendeta tidak mengerti bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan untuk apa? Bahwa Isa ibnu Maryam itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanallah. Itu buat kami. Tapi karena tidak diminta untuk melihat dari sisi Islam, ya saya tidak masuk ke ranah itu. Tapi debat agama, Pak. Ya. Anda harus melihat dari sisi Islam dong. Tapi saya tidak melihat dari sisi itu. Bagaimana kau bilang kau tidak melihat dari sisi itu? Namanya debat lintas agama. Dia ketahuan menggunakan dalil Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah dipakai dia kawan. Jadi kalau di Ahmadiyah jelas ya bahwa Nabi Isa itu disalibkan tetapi tidak mati. Pergi ke Kashmir. Nah, ini yang diambil dia dalilnya. Makanya dia mengambil Ahmadiyah bahwa Nabi Isa memang tersalib Yesus. Tapi dimasukkan ke dalam kubur, diminyaki itu obat. Dalam 3 hari dia pergi ketemu sama murid-muridnya. Kan begitu yang dibilang dia ini kawan. Tapi karena terlanjur malu karena katanya waktu Jeddah itu ada yang mengingatkan itu. Maka dia mulailah berdalil. Namanya bibir licin. Mana terlawan kita orang bibir-bibir licin ini kawan. Aduh. Lihat ya. Saya masuk kerana Bible bilang dia disalib, ya sok aja mangga. Enggak untung gue juga. Ngapain? Ya kan? Lalu dia bilang bahwa sebetulnya pembicaraan kita sudah habis. Betul sudah habis. Karena apa? Karena yang saya hormati Pak Pendeta Esra Soro tidak membantah satu ayat pun tentang medical term yang tadi saya sampaikan. Tidak dibantah sama sekali. Karena begitu beliau mau masuk ke ranah itu, nanti akhirnya jadinya audiens melihat bahwa Pak Pendeta membangun satu pandangan bertentangan di dalam ayat Alkitab sendiri. Kalau dibawa ke medikal, ya panggillah dokter. Tapi memang kalau pendebat kawan, dia harus memiliki banyak pengetahuan. Untung nggak saya diajaknya debat. Wah, oke, aloe vera. Kau bilang apa untuk menyembuhkan luka? Pemdusta, pembohong kau. Aku buat untuk sampo. Loh, penumbuh rambut juga bisa itu kawan. Lihatlah aloe vera. Oh, kau pendusta, pembual juga kau. Minuman juga bisa. Tapi memang otaknya begitu kawan. Dia tidak punya jawaban lain selain yang sudah dia konsep. Kenapa otaknya Kain Nama itu tidak lebih dan tidak bukan itu berada di kedua dengkulnya. Kalau itu otaknya di kepala, pasti dia punya pengetahuan banyak dan beragam. Tapi karena di dengkulnya, ya begitu. Apa yang sudah dia konsep, ya itu saja. Jangan kau bantah-bantah. Tinggal dia nanti membalik-balikkan. Kalau saya kayak Esra, wah dibuatnya kayak arah kedokteran, ku bal-bali juga dia. Itulah kita namanya punya banyak ragam pengetahuan. Ya lanjut lagi Kain Nama ya. Kita lihat dulu bagaimana dia nih. Pak Pendeta yang bangun bukan saya. Di satu sisi dia ingin membantah ini, di sisi yang lain bertentangan. Secara alamiah, muslimin wal muslimah rahimahullah serta
para tamu yang tidak beragama Islam. Secara alamiah Anda melihat paparan Pak Pendeta itu bertentangan. Wallahi, saya tidak. Saya hanya menyampaikan satu titik saja. Menurut Bible, Jesus survived from the crucifixion. Jesus survived from the crucifixion. Dan kalau itu tidak diterima ya nggak apa-apa, gue nggak rugi, emang pikirin. Saya hanya menyampaikan itu. Tapi tidak dibantah. Pak Pendeta bilang, saya akan memberikan bukti bahwa dia disalib. Ya monggo saja. Lalu orang-orang pada bilang, Ustadz enggak ini, kurang tekan. Buat apa ditekan? Ini kan debat lintas agama. Bukan cari kalah menang. Bukan cari yang satu salah benar. Tidak. Sampai botak sariawan. Udah botak sariawan lagi. Tidak akan ada yang menemukan Kristen itu salah, Islam itu salah, Kristen itu benar, Islam itu benar. Nah, tidak begitu kan? Ya enggak? La ikraha kada tabayyana rusdu minal ghayy fama yaqur bi taquti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fi samalaha wallahu samiul sadaqallahul adzim. Ayolah, yuk kita dewasa yuk. Jadi penonton aja udah nggak dewasa, bagaimana ntar nanya? Pasti jadinya berantem lagi. Ayolah, ya. Nah, pertanyaan Pak Pendeta, dari sisi Islamnya bagaimana? Dari sisi Islam jelas. Dan saya tidak membawa ke situ karena permintaannya tidak ke situ. Kalau diminta, dilihat dari dua sisi. Islam dan Kristen. Itu baru gue bahas memang. Memang bibir licin. Orang judulnya sudah debat. Debat lintas agama. Masa nggak dibahas dari kedua sisi? Di sini Esra nggak tegas. Kalau saya tegas kawan, ku serang habis itu. Mana peduli aku, paling diteriaki. Sebelum dia bilang password, tenang kalian, tidak akan ada terjadi apa-apa. Tapi begitu dia bilang password, habislah kalian. Aku udah ngalami. Marah dia mencak-mencak di dalam ruangan. Sebelum dia bilang password, aman. Tapi siap-siap kalian. Kan provokasinya masuk. Begitu dia bilang password, carilah tempat berlari yang cepat dan cari polsek terdekat. Itu cara yang cepat itu. Lanjut lagi kan namanya dengan omong kosongmu. Wallahi. Tapi ternyata kan enggak. Ngapain saya bawa agama saya? Tapi kan ternyata enggak. Memang enggak sanggup kau kalau ditanyai Al-Quran. Ya, sabar ya. Menyamakannya dengan kekristenan. Enggak lah, biar miskin kayak nama enggak begitu. Dan tadi ada masukan, setiap itu. Apa urusannya miskin? Itu kita tanggapi aja. No. It's a stupidity. Itu satu kebodohan. Jika sesuatu yang tidak perlu ditanggapi, engkau tanggapi. Itu namanya kepo. Lah kau kan kepo. Loh, kau bilang Yesus tidak disalib. Itu namanya kepo. Aduh, definisi kepo aja nggak tahu. Gimana sih? Wake up. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Pendeta, saya tidak mau tanggapi. Kenapa? Tidak perlu ditanggapi. Audiens yang menilainya gitu loh. Ayolah, cerdas sedikit, mature. Dewasa sedikit sayang. Yuk, jangan norak, jangan lebay. Ya, saya menyampaikan Jesus survived from the crucifixion with apa? Medical treatment in the first place. Sekali lagi, medical treatment in the first place. Kalau yang nggak ngerti cara sendiri, Google Translate, cepetan. Ya. Lalu Pak Pendeta menyampaikan, aku menyampaikan bahwa ada bukti sejarah dari kata historical Jesus. Saya bilang yang saya bacakan itu Bible, Pak. Dan semua Kristiani percaya dan mengimani bahwa Bible itu dihormati oleh Muslim seperti saya sebagai juga sumber sejarah. Wake up! Kalau sudah kepepet Bible ya dihormati oleh Muslim. Tapi kalau dia nggak kepepet kawan, wah Bible ini lihat ini sudah diubah-ubah. Wah ini lihat ini Tuan Guru, coba cari searching. Memang otaknya nggak ada kawan. Inilah lulusan-lulusan sarjana bodong. S1 bodong, S2 bodong, S3 gelarnya sangat memuaskan bodongnya. Karena ada predikat kalau kita lulus ya. Dengan inilah kita tampilnya. Agustinus Kainamus.
Lulusan Haifa dengan predikat sangat memuaskan bodongnya. Aduh, aduh. Menyesal pula Isra suruh melawan kawan ini diskusi ya. Aduh. Itu sumber sejarah dan harus dihormati. Lalu Pak Pendeta akhirnya bingung sendiri kan. Dia bilang ya ada sisi yang sejarah, ada sisi yang eksplisit. Come on. Pak Pendeta menyampaikan semua tadi yang disampaikan. Tidak ada nama Jesus eksplisit. Lalu saya harus jawab apa? Katanya jawab itu. Buka aja bukunya. Yang itu disebutin salah satunya. Ya rugi gue dong, rugi bandar. Gue sama aja ngajarin orang. Rugi dong. Adan. Bisa. Masya Allah. Subhanallah. Begini Pak Pendeta. Apa tanggapannya Kainama? Pandangan Kainama menurut Islam tentang penyaliban Yesus? Tidak ada. Sekali lagi. Syekh yang di belakang? Tidak ada. Kainama bilang ya tidak ada. Tidak ada. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kita mengimani itu karena zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Lalu kenapa tadi membawakan Jesus survive from the crucifixion? Itu pikirannya orang Kristen yang saya sampaikan. Ngerti gak sih? Masa bolot-bolot amat sih? Itu pikirannya orang Kristen yang saya sampaikan. Kristen yang mana? Jadi dia ini modal Google kawan, googling kosong. Dicari mana yang kontra dan pro. Karena dia memiliki status kontra, dicarinya kontra. Terus dicarinya yang dia mengaku Kristen. Kalau di Muslim kita langsung bisa, nggak usah pala kita bilang, oh ini kan mencari-cari, enggak. Kau lihat aja Buya Sakur itu almarhum. Apa yang nggak dia bilang? Diterima orang Muslim lah. Kan enggak. Jangankan itu, hadis aja ada palsu dan doif. Palsu. Hadis sohi dan doif. Kenapa itu ada? Kan sama-sama Muslim juga itu. Sama. Lantas kok mereka nolak? Ya karena tidak sesuai. Inilah liciknya orang-orang ini kawan. Kalau mereka ada hadis sohi dan doif. Kalau orang Kristen gak bisa ada namanya itu apa ya? Bidat. Gak bisa kawan. Ya. Lucu, apokripha, nggak bisa. Maunya semuanya, oh ini kenapa nggak diterima? Ya sama doif dengan sohi. Berbeda dikit aja dianggap doif. Inilah mereka ini kawan. Intinya, selagi kau belum bertanya tentang keislaman. Dan dia tidak akan berani menjawab keislaman kawan. Begitu dia menjawab, percaya kalian, 3 pertanyaan rusuh ruangan. Nah itulah. Makanya mereka nggak berani sama saya debat. Kalau berani mereka hebat. Karena pasti rusuh. Saya nggak tereng-aling kalau debat. Pembohong kau pembual. Selesai. Pasti emosi. Ya, coba kau buka ini. Tapi kalau nanti saya debat agak saya turunkan dulu emosi. Tapi saya pelan tapi menusuk. Sampai itu. Jangan bolot. Pinter dikit. Kainama menyampaikan apa pandangan Bible yang dilihat secara historically oleh orang umat Kristen. Demikian syukron katsiran. Itu bukan pandangan orang Kristen, pandangan kau. Kan tafsir kau itu Kainama. Betul lah kau ijazahmu bodong, gak ngerti mana pandangan orang Kristen, mana tafsir dia, mana tafsir yang bodong diambil-ambilnya. Aduh. Kalau kita buat kayak gitu, kita ambil tafsir bodong yang mengaku-ngaku Islam, kan banyak di dunia maya. Pasti orang tuh ngamuk-ngamuk kawan. Aduh. Oh bukan begitu. Langsung menggonggong semua. Lanjut. Kalau kita setia dengan topik kita ya berarti mau bicara apa lagi? Selesai tadi. Ya memang nggak ada Pak. Selesai. Saya minta beliau untuk menyampaikan bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Dan buktinya adalah tidak ada. Lalu saya memberikan bukti bahwa Yesus mati dan bangkit. Ya kalau itu inti debatnya ya sudah tidak ada lagi yang diperdebatkan. Nah, sepertinya Pak Kainama ini tidak bisa membedakan antara Bible sebagai sebuah dokumen sejarah dan tafsir terhadap Bible. Keberatan saya tadi itu adalah bahwa beliau tidak berbicara soal historitas Jesusnya. Tapi beliau mempersoalkan masalah pemahaman teks.
Nah itulah yang saya kira terjadi kesalahpahaman atau ketidakmengertian soal apa sih yang dimaksudkan dengan historical Jesus itu. Sehingga kalau memang begini ya, kalau kita mau masuk pada tafsir teks ya berarti tidak cocok dengan tema lagi. Dan sebenarnya itu bisa saja, tapi itu kan menjadi debat yang berkepanjangan karena ya kita bisa membicarakan, maksud saya adalah bahwa tadi ya, kalau saya tadi menggunakan istilah kontradiksi, saya tidak bicara tentang kontradiksi di dalam Alkitab. Kontradiksi antara penafsirannya Pak Kainama dengan data Alkitab. Karena sementara Pak Kainama menggunakan ayat-ayat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas lalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, akhirnya hanya sembuh. Menggunakan Matius, Markus, Lukas untuk membuktikan Yesus hanya sembuh. Problemnya adalah ayat kitab-kitab itu berbicara soal kebangkitan dan bukan kesembuhan. Jadi bagaimana di antara kitab-kitab yang membicarakan kematian, membicarakan kebangkitan, secara implisit artinya harus ada kematian. Kok tiba-tiba menafsir 1-2 ayat dari ayat itu lalu diselewengkan ke kesembuhan? Maka itu membuat pertentangan, dengan kata lain bukan Bible-nya yang bertentangan, tapi penafsiran Pak Kainama dari beberapa ayat Injil menyebabkan atau menciptakan kesan bahwa Matius, Markus, Lukas tidak konsisten. Mereka percaya Yesus mati bangkit atau tidak. Kalau memang yang mereka tulis itu memang menunjukkan Yesus itu hanya sembuh dari sakit, kenapa mereka bicara kebangkitan? Kalau mereka membicarakan kebangkitan, apakah mungkin bahwa mereka di bagian lain hanya membicarakan kesembuhan? Tak mungkin. Tak masuk akal. Jadi satu-satunya kemungkinan di sana tradiksi di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ada problem dalam tafsirnya Pak Kainama. Maka sekarang kalau begitu saya mau ya gini ya. Bisa enggak dari Alkitab kasih ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati?